hari demi hari berlalu dan tanda-tanda kehancuran Israel semakin jelas terlihat. Beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin tidak ada yang berpikir bahwa negara Israel akan runtuh. Karena Israel dianggap sebagai salah satu negara Timur Tengah yang kuat secara militer, dan Israel juga didukung oleh negara-negara kuat semacam Amerika, Inggris, Jerman, dan teman-temannya. Maka sebagian berpendapat bahwa mustahil negara Israel akan runtuh. Namun ternyata pandangan ini tidak benar. Tanda-tanda kehancuran Israel malah semakin bermunculan dalam beberapa waktu terakhir. Informasi tentang tanda-tanda keruntuhan Israel ini bukan sekadar isapan jempol, bukan isu kaleng-kaleng, dan bukan isu sensitivitas semata. Namun informasi tentang keruntuhan Israel ini dimuat di dalam kitab-kitab suci agama Samawi, yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran. Disampaikan oleh para pemimpin politik Israel, diungkap oleh kajian badan-badan intelijen, dan diungkap pula oleh pendiri Hamas, Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Dan pasca perang Israel-Palestina yang mulai memanas sejak 2021 dan puncaknya tanggal 7 Oktober 2023, dunia pun semakin menyadari betapa lemahnya militer Israel, betapa lemahnya intelijen Israel dan pemerintahan Israel yang tidak mampu membendung serangan-serangan yang dilancarkan oleh para pejuang Palestina. Hal ini pun semakin memperkuat tanda-tanda kehancuran Israel yang semakin dekat. Dan semua informasi tentang tanda-tanda kehancuran ini dihimpun secara lengkap dan didokumentasikan dengan baik oleh salah satu jurnalis terkenal Timur Tengah, Ahmad Mansur, dan juga oleh kanal media Timur Tengah Step News. Seperti apa sebenarnya nubuat dan tanda-tanda kehancuran negara Israel tersebut akan kita bahas lebih lanjut. Nubuat di dalam kitab-kitab Samawi. Nubuat tentang runtuhnya negara Israel ternyata sudah dituliskan di dalam kitab-kitab Samawi ribuan tahun yang lalu. Dan yang mengungkapkan tentang keruntuhan negara Israel adalah kitab orang-orang Yahudi sendiri, yaitu Taurat. Taurat memang memberikan nubuat tentang berdirinya negara Israel. Namun di bagian lain dari Taurat diungkap pula nubuat tentang keruntuhan negara Israel. Nubuat ini terdapat di bagian Safarut Takwin atau penciptaan. Dalam Safarut Takwin diungkapkan bahwa negara Israel akan berakhir setelah berkuasa selama 76 tahun. Dan pemimpin terakhir mereka ialah Netanyahu. Jika kita hitung usia negara Israel dari sejak berdirinya di tahun 1948 hingga sekarang, maka usia negara Israel saat video ini dibuat ialah 2023 dikurang 1948 sama dengan 75 tahun. Dan ini artinya usia negara Israel menurut nubuat Taurat ini adalah tinggal 1 tahun lagi. Dan jika kita menghitung dengan kalender Masehi, maka negara Israel akan runtuh di tahun 2024 saat usianya telah mencapai 76 tahun. Di dalam Taurat juga disebutkan bahwa pemimpin terakhir negara Yahudi bernama Netanyahu, yang artinya adalah karunia Allah. Nathan dalam bahasa Ibrani berarti karunia, dan Yahu bermakna Allah. Maka Netanyahu bermakna karunia Allah. Dan saat ini kita menyaksikan bahwa Netanyahu memang sedang memimpin Israel. Dan satu hal yang diungkap oleh Ahmad Mansur, jurnalis Timur Tengah, ialah bahwa Israel saat ini sedang mengalami krisis politik. Terjadi kekacauan dalam perpolitikan Israel yang membuat Israel mengalami perombakan pemerintahan sangat cepat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan dalam 5 tahun terakhir telah terjadi 5 pemilihan umum. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan politik yang parah di Israel. Sebagaimana dahulu di Indonesia pernah terjadi 3 kali pergantian presiden dalam waktu yang berdekatan, di antara tahun 99 sampai 2004, yang menandakan bahwa saat itu dunia politik di Indonesia sangat tidak stabil. Dan Israel saat ini sedang tenggelam dalam perpecahan politik dan krisis politik yang parah, yang memberikan tanda-tanda kuat akan kehancuran Israel. Nubuat yang kedua ialah yang terdapat di dalam kitab suci orang-orang Nasrani, yaitu Injil.
Nubuat tentang kehancuran Israel ini dapat kita lihat di dalam Safarur Ru'ya atau kitab pandangan. Di bagian tersebut terdapat sebuah ayat di mana Isa Al-Masih berkata kepada tanah Yerusalem ketika dia sedang berada dekat dengan Yerusalem, "Oh, seandainya engkau tahu akan datang kepadamu hari-hari di mana musuh-musuhmu akan mengepungmu dengan pembatas-pembatas." Selain itu, Injil juga memberikan informasi tentang hal-hal buruk yang akan terjadi dengan kota Al-Quds atau tanah Palestina, seperti pembunuhan, kelaparan, dan pembakaran. Sedangkan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Bani Israel akan membuat kerusakan 2 kali di muka bumi, dan mereka akan menyombongkan diri mereka sesombong-sombongnya. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan hamba-hambanya yang memiliki kekuatan yang besar untuk mengalahkan mereka. Sebagian berpendapat bahwa kerusakan pertama dan kesombongan pertama yang dibuat oleh Bani Israel ialah saat mereka berkuasa di tanah Palestina hingga mereka dihancurkan dan diusir oleh penguasa Babilonia, yaitu Nebukadnezar, tahun 586 Masehi, karena dianggap melakukan kerusakan di tanah tersebut. Namun dapat pula kita tafsirkan bahwa hamba-hamba Allah yang menguasai Palestina sebelumnya yang dimaksudkan ialah umat Islam ketika pertama kali memasuki Baitul Maqdis di bawah pimpinan para jenderal terbaik umat Islam, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan kerusakan yang kedua yang dilakukan oleh Bani Israel adalah yang kita saksikan saat ini. Saat didirikannya negara Israel sejak tahun 1948, di mana Bani Israel menunjukkan kesombongan dan kezaliman yang luar biasa di depan mata dunia. Dan saat janji kedua telah datang, maka orang-orang Bani Israel akan kembali dikalahkan oleh hamba-hamba Allah, dan hamba-hamba Allah tersebut akan memasuki Masjidil Aqsa kembali, sebagaimana dahulu mereka memasukinya untuk pertama kali di masa Khalifah Umar bin Khattab tahun 634 Masehi. Dan di bagian akhir dari ayat tersebut disebutkan, "Jika kalian kembali, kami akan kembali," yang menandakan bahwa sebanyak apapun Bani Israel mencoba menguasai tanah Palestina, maka hamba-hamba Allah yang taat akan kembali menguasai tanah tersebut. Sementara itu, seorang penulis bernama Bassam Jarror menulis sebuah buku yang berjudul Keruntuhan Israel di tahun 2022, Mukjizat Angka Al-Quran atau Angka Kebetulan. Bassam Jarror melihat beberapa fenomena menarik dalam angka-angka yang terdapat dalam Al-Quran. Dan Bassam Jarror mengungkapkan bahwa jumlah kalimat sejak ayat "Wa ataina Musal kitab" hingga ayat "Fa'idza ja'a wa'dul akhirati", jumlah kalimatnya ialah sebanyak 1443. Dan jika angka ini dianggap sebagai jumlah tahun, maka dalam kalender Hijriyah angka ini berarti 1443 Hijriyah yang bertepatan dengan tahun 2022 Masehi. Bassam Jarror mendapati bahwa sejarah kemunculan Israel diungkap dalam surat Yusuf dan akhir kekuasaan Bani Israel diungkap di dalam surat Al-Isra. Dan kedua surat ini memiliki jumlah ayat yang sama persis, yaitu sejumlah 111 ayat. Namun jika kita tidak menghitung kata sabilan dan wakilan yang diulang, maka jumlah ayat yang tersisa ialah sejumlah 76 ayat. Angka yang sama dengan yang kita dapati di dalam nubuat Taurat tentang kehancuran negara Israel. Pendapat para tokoh. Teori selanjutnya diungkap oleh Syekh Ahmad Yasin, tokoh pendiri gerakan Hamas, ketika ditanya dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Ahmad Mansur. Syekh Ahmad Yasin ditanya kapan negara Israel akan runtuh. Syekh Ahmad Yasin pun mengatakan bahwa di tahun 2027 negara Israel sudah tidak ada lagi. Syekh Ahmad Yasin membangun pendapatnya ini dari Al-Quran, di mana Al-Quran menyatakan bahwa generasi akan berubah setiap 40 tahun. Sebagaimana kisah umat Nabi Musa yang tidak berani memasuki tanah Palestina, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka berputar-putar selama 40 tahun. Hingga setelah 40 tahun, generasi pun berganti dan mereka akhirnya dapat memasuki tanah Palestina. Dan jika kita melihat teori ini, maka kita dapat melihat bahwa di tahun 1948,
Generasi yang ada saat itu di Palestina adalah generasi yang belum siap untuk meraih kemenangan atau generasi kekalahan. Generasi kekalahan ini akhirnya berganti dengan generasi yang lebih berani untuk menentang penjajah Israel. Maka setelah 40 tahun, di tahun 1987, muncul gerakan perlawanan pertama Palestina, Intifadha al-Ula. Inilah generasi perlawanan, dan selanjutnya 40 tahun kemudian akan muncul generasi kemenangan di sekitar tahun 2027. Syekh Ahmad Yasin pun menambahkan bahwa sekuat apapun Israel dan para pendukungnya saat ini, pada saatnya nanti negara-negara tersebut akan menua, melemah, dan pada akhirnya Israel pun akan runtuh. Pendapat para politisi Israel dan data intelijen. Pada tahun 2010, sebuah dokumen intelijen Amerika CIA mengungkapkan rencana masa depan Palestina. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa akan ada perubahan besar dari solusi dua negara yang tidak mungkin diwujudkan dengan solusi satu negara saja. Dokumen ini juga mengungkapkan rencana pengembalian orang-orang Palestina yang diusir dari kampung halaman mereka di tahun 1948 dan tahun 1967 untuk kembali ke tanah asal mereka, dan orang-orang Israel yang masih ada di Palestina sejumlah 2 juta jiwa akan dipindahkan ke Amerika, sedangkan 2,5 juta jiwa penduduk Israel yang lainnya akan dipindahkan ke Rusia dan negara-negara Eropa. Sementara itu, 16 organisasi intelijen Amerika mengeluarkan sebuah dokumen sebanyak 82 halaman yang berisi analisis dan kajian tentang persiapan Timur Tengah tanpa Israel. Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Amerika yang sangat berperan dalam perjanjian damai Camp David antara Mesir dan Israel menyatakan dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh New York Post sekitar 10 tahun yang lalu juga menyatakan hal yang senada. 2002, salah satu badan intelijen Rusia juga mengungkapkan bahwa negara Israel akan runtuh dan akan hancur dalam waktu sekitar 20 tahun ke depan. Selain itu, salah satu mantan pemimpin Mossad, Meir Dagan, juga pernah menyatakan dalam suatu pernyataannya bahwa Israel hampir hancur dan akan hancur di masa depan. Sebelumnya, Menachem Begin, Perdana Menteri Israel di tahun 1982, menyatakan bahwa Israel akan menikmati masa damai selama 40 tahun. Dan setelah itu akan ada perang penentuan melawan orang-orang Arab yang membuka kemungkinan keruntuhan Israel di sekitar tahun 2022. Sementara itu, sejarawan Israel terkenal Benny Morris pernah memberikan gambaran akhir tentang keruntuhan Israel, dan Benny Morris memperkirakan bahwa keruntuhan Israel akan benar-benar terjadi di seperempat pertama dari abad 21. Demikian teman-teman info yang kami berikan di dalam video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.